Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Taufik, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Kota Depok. Baik, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemanin oleh rekan saya Pak Wika Esa Putra. Halo Pak Wika, apa kabar? Halo Pak Taufik, sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi nih Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas ya, atau mungkin proses supervisi yang akan saya amati Bapak di kelas. Adapun tujuan saya melakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai kesiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri ya, dan tentunya sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Wika. Yang pertama nih berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Pak Wika laksanakan nanti gimana Pak? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan dalam modul pengantar ilmu sejarah, bahwa tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar sejarah, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Baik, jadi nanti ada satu tujuan pembelajaran yang akan Pak Wika capai ya dalam pertemuan kali itu ya. Baik Pak Wika, lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan nanti ketika diobservasi? Jadi ada area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama dalam aspek pengetahuan, yang kedua dalam aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya meliputi peserta didik melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu menjelaskan asal-usul silsilah dengan menggunakan susunan kalimatnya sendiri. Melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu membandingkan konsep sejarah atau pengertian sejarah menurut sejarawan dan para ahli dari berbagai macam sudut pandang. Dalam aspek keterampilan, yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep sejarah, manusia, ruang, dan waktu dengan sebuah bagan atau infografis. Lalu peserta didik dapat menyajikan hasil penerapan konsep manusia, ruang, waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan manusia sebagai subjek dan juga objek dalam sejarah. Baik, jadi nanti ada dua aspek yang akan Bapak lakukan ya pengembangannya, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan, begitu ya Pak? Betul. Ya. Baik Pak, lalu saya mau tahu nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang telah Bapak buat untuk pengembangan area tersebut nih Pak? Atau baik mungkin area pengetahuannya atau keterampilannya, mungkin dari segi strategi, model, ataupun metode pembelajarannya Pak, gimana? Untuk strategi yang saya gunakan, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, saya membagi kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Lalu saya menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Dengan model berbasis proyek dengan metode yaitu menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Baik, jadi nanti Bapak rencananya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Pak, dengan strategi pembelajaran desk learning, modelnya itu dengan berbasis proyek. Ya. Dengan metodenya metode diskusi dan tanya jawab gitu ya Pak. Baik,
Kemudian Pak, lalu media seperti apa yang akan Bapak gunakan nanti di kelas? Media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu adalah video, terus PPT, lalu LKPD, lalu ada media kuisis. Itu yang akan saya gunakan. Bagus-bagus sekali ya Pak, media yang akan Bapak gunakan nanti ada kuisis, LKPD, PPT, video itu sudah sangat lengkap ya. Baik Pak Wika, rencananya kapan Bapak akan melakukan rancangan pembelajaran tersebut Pak? Baik Pak, saya akan melakukannya di kelas 10.8 pada hari Jumat pukul 8.30. Oh jadi Jumat ini ya Pak? Ya. Di jam ketiga atau tepatnya pukul 8.30 ya. Baik Pak, nanti ketika Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, saya akan melakukan observasi ya Pak dan mencatat semua hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran ya, dan juga mensupervisi Bapak. Baik, sebelum saya akhiri Pak, apa yang Bapak dapatkan nih dari hasil percakapan kita saat ini? Saya menjadi lebih yakin dan mempunyai gambaran seperti apa rancangan yang akan saya gunakan nantinya saat dilakukan supervisi. Saya menjadi lebih percaya diri Pak. Baik, jadi Pak Wika nanti lebih percaya diri ya dan ini semangat ya. Baik Pak Wika, mungkin itu saja untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga nanti pembelajaran yang akan Bapak lakukan berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Oke, semoga selalu dalam keadaan baik. Amin amin ya robbal. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian sejarah, konsep ruang, waktu, dan manusia dalam sejarah. Sebelum kita belajar, Wika ingin tahu hari ini siapa yang sudah masuk? Sebentar, Vero. Nama lengkapnya dong? Kenapa keterangannya? Terus? Belum aja. Semoga Vero segera pulih. Amin. Oke, minggu lalu kalian diberikan apa? Tugas. Nah, oke, sebelum itu karena ini adalah pengawalan ya, kita belum berdoa. Tadi ketua kelas belum memimpin doa ya? Sudah kapan? Sebelum memberi salam. Oh, ya, kita ulangi lagi aja ya. Oke, sebelum belajar agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugas apa dari Pak Wika? Keluarga, sejarah, silsilah, keluarga. Oke, coba jangan keroyokan. Angkat tangan, sebutkan nama. Apa sih tantangan kalian ketika membuat sejarah pohon silsilah keluarga kalian sendiri? Coba angkat tangan. Bagaimana tantangan kalian ketika membuat silsilah keluarga? Ini tantangan ya. Wika ingin menyelami apa yang kalian rasakan gitu kan. Tentunya kalian menggunakan teknik wawancara kan? Iya. Nah, apa tantangan kalian? Sebutkan nama ya. Nama saya Mira Wimonia Purnomo, Pak. Saya sebelumnya tidak tahu nama panggilan keluarga saya karena banyak sekali. Tapi saya mewawancarai orang tua saya dengan meminta jawaban dari nama-nama keluarga saya. Jadi tantangannya sejak awal tuh apa ya?
Mira ya, tidak tahu nama panjang keluarga. Nah, ketika setelah mengerjakan tugas tersebut, pada akhirnya Mira jadi tahu. Nah, ini berkaitan dengan manfaat yang Mira rasakan juga ya. Nah, sebelumnya di kelas ini ada nggak yang wawancaranya itu sampai ke buyut? Sampai ke buyut ya? Buyut kalian atau kakek kalian? Nggak ada. Wawancaranya ke siapa? Bapak dan ibu. Iya. Oke, ada yang tahu nama buyut atau kakek buyut kalian? Nenek buyut kalian? Nggak tahu. Yang tahu tadi siapa? Coba sebutkan. Aku mama saya. Mama Suryani. Wawancara dengan orang tua kamu mengetahui apa dulu profesi dari Nenek Suryani? Ibu rumah tangga. Nggak apa. Nah, ini adalah bagian untuk ke depan kalian akan belajar tentang mengenai sumber sejarah, penelitian sejarah. Nah, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang pengertian sejarah. Setelah itu kalian akan melihat tayangan video di depan dari channel Kobisa yang pengertian tentang sejarah. Setelah kalian melihat ini, Pak Wika akan bertanya kepada kalian, lalu Pak Wika akan coba menjelaskan tentang sejarah. Oke, silakan disimak karena nanti Pak Wika akan bertanya kepada kalian. Simak, nanti Pak Wika akan memberikan pertanyaan, misalkan kalian menjawab. Random ya, Pak Wika akan menunjuk pertanyaan yang harus dijawab pertanyaan. Sudah dilihat tayangan video? Nah, oke. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Apa itu sejarah? Oke, sebutkan nama ya. Saya Zia Kalisa. Dari video tersebut saya mengetahui bahwa sejarah adalah tulisan yang dimana dibuat oleh nenek-nenek moyang kita sebelumnya. Dan di dalam tulisan tersebut itu ada cara mereka bertahan hidup dan ilmu dari zaman-zaman dahulu yang di-upgrade hingga zaman sekarang dan menjadi peradaban manusia sekarang. Oke, ada lagi siapa? Terima kasih, keren. Ada lagi? Apa coba? Apa itu sejarah? Tulisan. Nah, sejarah ini adalah kumpulan fakta. Kumpulan fakta. Kira-kira kalau ngomongin kumpulan fakta, itu apa fakta dalam sejarah itu, Sultan? Fakta dalam sejarah. Iya. Peninggalan, oke, good. Terus peninggalannya apa nih? Semacam kayak apa? Cerita atau Arsip, dokumen, foto, prasasti. Nah, sejarah itu ngomongin tentang manusia.
manusia itu sejarawan mengumpulkan faktanya dari foto, dokumen, arsip, peninggalan, prasasti. Kalau menurut Eckhart dalam bukunya Apa Itu Sejarah, ketika seseorang itu hendak pergi ke pasar, ketika di pasar ia dihadapkan kepada penjual ikan. Dalam penjual ikan, di atas mejanya itu terdapat potongan ikan-ikan. Nah, saya menghampiri meja tersebut, saya mengumpulkannya, saya membawanya untuk pulang ke rumah. Ketika di rumah itu terserah kecap, ikan bakar, ikan goreng. Nah, jadi sejarah ini identik dengan subjektivitas. Makanya dalam sejarah itu suka ada pro kontra nggak sih? Iya nggak sih? Nah, karena itulah subjektif dari penafsiran seseorang. Nah, secara singkat di sini ada tujuan pembelajaran. Saya akan menjadikan kalian sebagai subjek atau student center yang menggali informasi, yang membaca apa itu pengertian sejarah dari sumber kalian yang kalian cari, baik dari buku, internet. Nanti silakan kalian dengan teman-teman kelompok mencari sumber tersebut. Nah, sebelum daripada itu, sejarah menurut bahasa Arab itu sajarotun. Yang kalian kemarin kerjakan asal usul silsilah. Nah, ini dari bahasa Arab, sajarotun untuk menggali asal usul. Sejarah itu nggak harus peristiwa penting dianggap sejarah, enggak. Kalau kata Thomas Charlie ya, hidup kalian juga adalah sejarah. Jadi nggak perlu harus orang-orang penting. Nah, menggali asal usul kalian, ya kalian juga agar tahu manfaatnya nanti kalian bersilaturahmi dan lain sebagainya. Atau mungkin cari profesi mengambil manfaat dari nenek kakek kalian, perjuangan hidup kakek nenek kalian, itu juga adalah bagian dari sejarah. History, inquiry, menurut bahasa Inggris itu adalah history. Nah, ini identik kalau sejarah itu sebagai ilmu. Dalam ilmu itu ada metode, ada teori, punya objek. Nah, sejarah itu bukan mitos ya. Sejarah nggak bisa dikatakan sebagai mitos. Sejarah itu adalah ilmu, karena dia ada ini objek, metode, teori. Nah, kalau sejarah tidak ditulis, seperti apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian, itu akan jadi misteri. Nah, kalau sejarah itu ditulis, akan jadi history. Ngeri kalau sejarah udah jadi misteri. Hanya untuk menakut-nakutkan masyarakat tanpa ada buktinya. Oke, ini Geschichte, sesuatu yang telah terjadi dalam bahasa Jerman. Yunani, orang pandai dulu, Plato, Aristoteles, Socrates, mereka dianggap sebagai orang pandai. Makanya dalam tayangan video tadi, sejarah itu dulunya bukan ilmu, tapi dogma, filsafat. Nah, tokoh atau pelaku sejarahnya yang tadi kalian jelaskan, yang kalian dengarkan, itu namanya siapa? Ada yang masih ingat gak? Joseph Christopher. Nah, itu adalah pelaku sejarah yang menaikkan derajat sejarah dari filsafat atau dogma, doktrin menjadi ilmu. Oke, ini secara singkat ya. Silahkan kalian lihat di Google Classroom. Waktu kalian cuma 10 menit dalam mengerjakan LKPD ini. Kerjakan LKPD sebanyak-banyaknya. Ketika 10 menit kalian berakhir, nanti saya akan minta kalian untuk berpendapat. Bukan berpendapat ya, presentasi perwakilan kelompoknya 1 orang. Nah, ketika kalian sedang mengerjakan LKPD ini,
Saya akan melakukan pengamatan, observasi, penilaian. Pak, maaf Pak. Belum ada ya? Belum ada. Siap. Mira. Gimana? Udah, nggak apa-apa. Jawaban juga gitu. Ciko nyari apa Ciko? Ciko kamu apa? Ngerjain apa? Nomor 3. Pak Wika. Iya, Sultan. Iya, ada 3 mentok. Iya. Iya, rangkaian istilah. Iya, isinya. Secara singkat ya, nggak perlu panjang-panjang. Jadi yang penting kamu dapat poinnya. Jawaban. Alasan tulis. Ini namanya Gento. Ya, berapa teman menggunakan Bali adalah 1, 2. Ini mau di mana? Kamu mau apa yang tadi? 2. Kenapa? Rahel. Segala aktivitasnya mau dihentikan terlebih dahulu. Saat ini akan melakukan presentasi. Presentasinya itu hanya satu nomor saja. Kan kalian mengerjakan 5 soal kan? Satu nomor yang kalian presentasi. Setiap kelompok itu harus berbeda tapi catatannya. Oke. Siapa yang mau presentasi duluan angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, kelompok Sultan. Oke, kelompok Sultan silakan untuk lakukan presentasi di tempat duduknya aja. Yang lain, ini karena masih masuk ke dalam rangkaian penilaian sikap saling menghargai dan menghormati, silakan untuk diperhatikan temannya berbicara. Oke. Ya, 1 nomor aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi teman-teman. Hari ini kami mempresentasikan tentang tugas LKPD nomor 5 tentang
Pemboman Bali 2002. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Imam Samudra, Idris, dan Gulmatin. Jawabannya pemboman Bali 2002 atau disebut juga bom Bali 1. Alasan penting, pembalasan atas dukungan Amerika terhadap perang melawan terorisme dan perang Australia dalam pembebasan Timor Leste. Ruang dan waktu, ruang di Penis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kota Bali. Waktunya 12 Oktober 2002. Sekian. Oke, kelompok yang lain ada yang pernyataannya berbeda atau sama dalam alasan penting, waktu? Tidak ada. Jika tidak ada, oke, jawabannya sudah tepat ya. Idris atau Amri yang melakukan pemboman di tahun 2002. Kelas dulu buat kelompok. Oke, selanjutnya silakan kelompok seperti tadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Muhammad Dafafai selaku perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Aurora, Mireille, Naya, Caroline, Kalea, dan juga Rafael. Kita di sini saya akan membacakan alfa PD untuk nomor 1. Untuk nama peristiwanya yaitu kedatangan VOC untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1596. Alasan pentingnya yaitu dengan kedatangannya VOC dimulailah penjajahan Belanda di Indonesia selama 3 abad. Tambahan dari saya yaitu VOC adalah sebuah perusahaan Hindia Timur Belanda yang secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur atau Verenigde Oostindische Company atau VOC. Didirikan pada 20 Maret tahun 1602. Kedatangan VOC di Indonesia untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1596. Untuk tokoh VOC yang terkenal yaitu ada Johann van Oldenbarneveldt, Cornelis de Houtman, dan Frederik de Houtman. Untuk konsep ruangnya itu di Pelabuhan Bali Indonesia dan waktunya di abad ke-17 hingga abad ke-18. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Coba ada yang masih ingat nggak rangkaian waktunya itu tahun berapa tadi tiba di Pelabuhan Banten? 1590. Nah, oke, udah bagus untuk kelompok yang tadi melakukan presentasi. Ada. Kalau kalian coba lihat lagi ini siapa? Ini. Dan namanya ada Ahmad Subarjo ketika membacakan proklamasi. Nah, ini melihat pernyataan dari unsur manusia yaitu ada Soekarno-Hatta, orang lain yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Ada kedudukan unsur yaitu Rumah Insinyur Soekarno yang saat ini menjadi rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat yang bertempat di Menteng. Dan waktunya itu pelaksanaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, yang menyangkut ruang itu bertepatan dengan lingkup lokal, nasional maupun internasional. Nah, kayak kalau saya jelaskan terjadi pembantaian atau genosida di Palestina itu masuk ke dalam lingkup apa? Ruang apa? Internasional. Terjadi pemberontakan di Banten pada tahun 1888 itu termasuk ke dalam ruang nasional atau lokal? Lokal dan masuk ke dalam lokal ya. Nah, tergantung melihat di mana sejarah itu bisa berkembang. Nah, inilah kurang lebih pada pembelajaran kita pada saat ini, itu membahas tentang unsur sejarah, terus mengenai waktu dalam sejarah itu kalau di Eropa terbagi menjadi 3, ada zaman klasik, ada zaman modern dan juga zaman kontemporer. Ada zaman pertengahan dan juga zaman modern. Kalau di Indonesia ada prasejarah, zaman kuno, zaman Islam dan juga zaman modern.
Minggu depan kita akan membahas tentang konsep waktu dalam perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, itu yang dimaksud dengan periodisasi. Nah, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak ada? Jika tidak ada, mungkin cukupkan. Tidak ada pertanyaan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Bila bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wika. Ya, saya yang mulia. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik dengan Pak Wika ya. Iya. Pada hari ini kita sampai ke sesi diskusi, ya diskusi tentang pasca observasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Iya. Kita sudah melakukan pra observasi, kemudian kita juga sudah masuk ke observasi. Iya. Nah, pada hari ini kita coba mau melakukan dialog tentang pasca observasi pembelajaran. Pak Taufik sebagai coach ya, Iya. coach, Pak Wika sebagai coach. Oke, untuk lebih singkatnya menghemat waktu pada Pak Taufik sebagai coach, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Berjumpa kembali bersama saya Taufik, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Kota Depok. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Wika Esa Putra. Beliau ini rekan sejawat yang mengajar di SMA Negeri 2 Kota Depok, guru mata pelajaran sejarah. Ya. Saya juga ditemani oleh guru pengajar praktek saya, Pak Budi. Apa kabar, Pak? Baik. Pak Wika, apa kabar? Baik. Baik, di sesi pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Wika terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan sebelumnya ya. Ya. Dengan tujuan nanti untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas kemarin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana nih perasaan Pak Wika terkait jalannya proses observasi kelas yang telah berlangsung? Baik, Pak Taufik. Karena belum terbiasa, awalnya tegang. Namun, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Baik, alhamdulillah telah berjalan dengan baik ya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan Pak kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak lakukan di kelas saat di observasi kemarin? Area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk tahapannya tentu saya membuat perangkat pembelajaran dan perangkat pembelajaran, tahapan pembelajaran dan media pembelajaran. Untuk aspek pengetahuannya, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar sejarah, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah dalam bentuk infografis. Dalam aspek keterampilannya, peserta didik dapat menyajikan hasil konsep sejarah, ruang, waktu dalam sejarah dalam bentuk tulisan. Baik, jadi area pengembangannya yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak, seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, menurut Bapak sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kekurangan atau hambatan yang terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat atau tidak aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, menurut Bapak, mengapa mereka terlihat kurang aktif nih atau enggan mungkin terlihat dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin dalam pembelajaran dalam pembagian kelompok tidak terlalu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
siswa dalam aspek minat dan gaya belajar siswa. Mungkin seharusnya saya mengelompokkan dulu siswa sesuai dengan minat gaya belajar siswa baik dalam aspek visual, auditori, dan juga kinestetik. Oh, baik. Jadi kemarin itu memang tidak dilihat dari aspek bakat minat ya Pak Iya, untuk betul, pengelompokan betul. belajarnya. Itu yang salah satu menghambat berjalannya proses pembelajarannya ya Pak. Baik, jadi itu rencana Bapak ke depannya ya. Iya. Kemudian Bapak nanti akan menyesuaikan pembagian kelompoknya seperti apa Pak untuk ke Eh, depannya? untuk kedepannya mungkin saya akan mengetahui atau melakukan observasi terlebih dahulu sesuai dengan minat dan bakat mereka dan menyesuaikan dengan gaya minat belajar yang tadi saya sampaikan baik dalam aspek audio, visual, dan juga kinestetik. Baik. Baik Pak, kapan rencananya Bapak akan melakukan perubahan ini Pak? Saya akan mencoba melakukannya mungkin di bulan depan setelah ulangan Setelah ulangannya. PSS. Ya. Baik, terima kasih Pak atas semua jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi rencana perbaikan Bapak ke depannya itu secepatnya dapat terrealisasi ya. Nah, baik untuk selanjutnya yaitu kesempatan kepada Bapak Budi sebagai pengajar praktek memberikan umpan balik terhadap coaching supervisi akademik yang telah barusan dilakukan. Kepada beliau kita persilahkan. Ya, terima kasih Pak Wira pada hari ini telah melakukan coaching supervisi akademik. Menurut Pak Wira gimana? Pada pelaksanaan hari ini Pak, Iya. ya tentunya Dari pra, kemudian dari observasi, kemudian dari Pasca. hari ini pasca, rasanya gimana? tentunya ada perasaan tegang Pak, apa diobservasi oleh calon guru penggerak yang mana telah melalui tahapan proses pelatihan dan juga pendidikan yang waktu cukup lama Pak. Mungkin supervisi itu bukan sesuatu hal yang baru ya Pak. Saya kebetulan 3 tahun mengajar, sudah 2 tahun melakukan supervisi, tapi ini lain Pak, supervisinya beda. Ya, jadi perubahan paradigma itu ya, jadi perubahan tentang supervisi akademik yang berbasis pola pikir dengan coaching. Iya. Jadi itu yang akan ditambahkan. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Taufik. Ya, udah ya Pak. Baik, rangkaian coaching supervisi akademik ini telah selesai dilaksanakan, dimulai dari pra observasi, kemudian observasi kelas, kemudian ini diakhiri dengan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wika dan juga Pak Budi yang selama ini sudah mendampingi saya dalam kegiatan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.